Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, nama Praptini. Saya Guru Sejarah Kebudayaan Islam dari MI Cijakung, Desa Bojonggaling, Kecamatan Bantar Kadung, Kabupaten Sukabumi. Saya sekaligus mahasiswa dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 5252110169. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang sebab-sebab dan hijrahnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Abbasiyah. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Tadi pagi sudah makan belum? Sudah sarapan? Sudah mandi belum? Ya, bagus. Di pagi hari ini Ibu akan mengabsen dulunya. Adelia Mutmainah hadir. Ayu Suciati, Emparhan Ramdan, Kila Putri Azahra. Ya, pada sudah Ibu Guru absen. Sebelum kegiatan pembelajaran kelas 4, kita berdoa dulu. Berdoa kita pimpin oleh Ananda Adel. Ananda Adel. Ke depan. Hidup siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum anak-anak, setelah selesai doa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri.
Duduk kembali. Sesudah kita menyanyikan lagu wajib, kita akan masuk ke materi pembelajaran. Kita akan membahas tentang hijrahnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Abbasiyah. Anak-anak, hijrah itu apa? Hijrah artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah mengerti? Sudah. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami sebab-sebab dan peristiwa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Abbasiyah dengan benar. Dan yang kedua adalah kalian nanti akan mengidentifikasi sebab dan akibat dari peristiwa hijrah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Abbasiyah dengan tepat. Sekarang kalian akan menyaksikan video yang Ibu putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita mulai dengan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 bab 3 materi hijrah ke Habasyah. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu apa arti hijrah. Hijrah secara bahasa berarti pindah, sedangkan secara istilah hijrah berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, maka hari ini kami hijrah ke Habasyah. Ada yang tahu di mana itu Habasyah? Nah, Habasyah itu dikenal dengan nama Abyssinia atau Ethiopia yang terletak di Afrika Timur. Nah, kita contoh dari Habasyah. Nah, kalau kita berhubungan ke Ethiopia. Nah, ini Habasyah terletak dengan nama Ethiopia. Nah, hijrah ke Habasyah ini merupakan hijrah yang pertama kali dilakukan oleh Muslim atau para sahabat dan pengikut Rasulullah SAW. Tepatnya pada tahun ke-7 sebelum hijrah atau 615 Masehi atau tahun ke-5 setelah Hijrah. Nah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan para sahabat menjaga Habasyah dikarenakan keadaan kaum muslimin yang semakin menyedihkan karena mengalami siksaan secara terus-menerus dari bangsa Quraisy yang membuat Nabi Muhammad SAW merasa sedih. Siksaan dirasakan bangsa Quraisy yang meningkat, terutama kaum muslimin dari daerah seperti budak dan orang-orang yang memiliki kehidupan sosial yang benar. Penganiayaan ini tidak hanya kepada sahabat-sahabat Muhammad saja, tetapi juga dilakukan kepada para sahabat yang yang mati dan kalangan kaum Quraisy. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan untuk hijrah ke Habasyah. Nah, alasan Nabi Muhammad Habasyah untuk mencari makanan pun dikarenakan Nabi Muhammad SAW mengetahui
Habesha yang bernama Asima yang juga disebut adalah seorang raja yang hamil dan tidak mau menjalani seorang pun, sehingga anak-anak penanda yang mereka mengendalikan kaum muslim untuk menjadi hijrah ke Habesha. Nah, terus ini dia Habesha sendiri berdiri dalam 2 tahap. Hijrah ke Habesha tahap pertama dan hijrah ke Habesha tahap kedua. Hijrah ke Habesha tahap pertama terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 Penantian. Penambahan kaum muslimin dari Mekah dari Makkah menuju Habesha sebanyak 10 pria dan 5 wanita yang dipimpin langsung pada perseorangan Hasan. Kemudian mereka dilakukan dengan meninggalkan pada malam membuat berita agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Mereka mengejar kemudian mengarah ke pelabuhan. Menuju Habesha mereka dipanggil dan banyak dengan perbuatan. Kemudian Raja Habesha menempatkan mereka di Hijaz yang terletak di sebelah utara provinsi Tutul. Wilayah ini kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habesha. Setelah kurang lebih 3 bulan mereka di Habesha dan mendapat perlindungan, para sahabat mendapat kabar bahwa masyarakat Makkah telah memeluk Islam. Maka beberapa sahabat di antaranya salah satunya yaitu Utsman bin Maz'un salah satu sahabat di antaranya Utsman bin Maz'un kembali ke Makkah. Ternyata kabar yang mereka terima adalah tidak benar. Kemudian mereka kembali lagi ke Habesha bersama rombongan lainnya. Rombongan India yang kemudian terpaksa dari yang bisa ke Habesha tahap kedua. Nah, hingga ke Habesha tahap kedua ini diikuti oleh rombongan yang lebih banyak orang, terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Perjalanan hijrah ini tidak semudah seperti hijrah yang pertama. Hal ini dikarenakan kaum Quraisy telah mengetahui bahwa kaum muslimin hijrah ke Habesha secara diam-diam. Kaum kafir Quraisy mengetahui hal tersebut dan sudah membatalkan rencana kaum muslimin. Kemudian dari kaum kafir Quraisy kemudian Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan membawa diri kanan dan sumber mata yang bermacam-macam untuk ajar Najasyi. Mereka bersama Raja Najasyi yang menuduh supaya para Muslimin telah berhijrah ke Habesha ini dikembalikan ke Makkah. Raja Najasyi yang terlibat dengan kedatangan perang Quraisy menurut utusannya menunjukkan Muslimin benar-benar mereka dan menanyakan tentang agama mereka. Kemudian dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far berkata, "Wahai raja, kami dahulu adalah kaum yang berada di atas kesulitan. Kami memang berbahaya dan memakan bantal, hidup dalam bertetangga dan menjalankan yang haram. Sebagian kami atas sebagian yang lain saling meletakkan darah dan selainnya. Kami tidak membawakan sesuatu dan tidak juga memberankannya." Anak-anakku sekalian kelas 4, Ibu akan membagikan LKPD. Mohon membuat kelompok. Silahkan. Menjadi 2 kelompok. Sudah, buat kelompoknya kita akan menjadikan menjadi 2 kelompok ya. Ibu bagikan LKPD-nya.
sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai, kita akan presentasikan ke depan dengan dimulai dari kelompok 1, Ananda Akila ke depan. Coba presentasikan. Tekanan dan penganiayaan yang dialami kaum muslimin dari kaum Quraisy di Mekah. Tujuan hijrah mencari perlindungan dan kebebasan beragama. Tepuk tangan anak-anak. Silakan duduk Ananda Akila. Kita akan presentasikan untuk yang kedua, kelompok kedua Ananda Iqbal. Silakan ke depan untuk mempresentasikan. Kaja Habasya Negus. Nama Kaja yang menerima para sahabat Kaja Negus. Sikap Kaja Negus yang adil dan bijaksana kepada para pengungsi muslim. Ya, terima kasih Ananda Iqbal. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Iqbal. Anak-anakku sekalian kelas 4, setelah tadi sudah mempresentasikan LKPD masing-masing, posisikan tempat duduk seperti semula. Anak-anakku sekalian, anak-anakku kelas 4, apakah masih semangat untuk belajar? Kalau masih, kita kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dan selanjutnya ice breaking kita akan kita kasih tepuk kelas 4. Tepuk kelas 4. Kelas 4, kelas 4, kelas 4. Bersahabat, bersahabat, bersahabat. Hormat paling peduli, kelas 4 paling hebat. Kesimpulannya untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini adalah kita latar belakang hijrah ke Abbasiyah, tekanan dan penganiayaan yang dialami kaum muslimin dan kaum Quraisy di Makkah. Tujuan hijrah mencari apa perlindungan dan kebebasan semua beragama. Dan Raja Habasiyah Negus, nama raja yang menerima para sahabat-sahabat Raja Negus. Sikap Raja Negus yang adil dan bijaksana kepada para pengungsi muslim sehingga kaum muslim diterima sepenuhnya oleh Raja Negus di Abbasiyah. Terus kita langsung masuk ke kesimpulan tadi ya. Kita akan masuk tentang apa? Tentang sebab-sebab Nabi Muhammad saat menganjurkan para sahabat hijrah. 1. Karena keadaan kaum muslimin di kota Mekah sangat memprihatinkan. Kaum muslimin selalu disiksa dan dianiaya oleh kaum Quraisy. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy dan para pemimpin mereka terhadap kaum muslimin yang lemah dari kaum muslimin semakin meningkat. B. Kaum muslimin diperlakukan dengan buruk, bahkan tidak segan-segan dibunuh oleh kafir Quraisy. Sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrahnya adalah 1. Para sahabat sabar dalam menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy. Yang kedua, para sahabat tetap tabah siksaan, hinaan, dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga adalah para sahabat tetap teguh dalam beriman meskipun nyawanya diancam oleh kafir Quraisy. Sekian kesimpulan dari pembelajaran tadi. Anak-anak, kita akan melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kita akan berikan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ananda Ade ke depan. Ananda Ade dipersilakan memimpin doa penutup untuk pulang. Silakan. Wow.
Sekian dari Ibu Guru untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Dan selamat untuk pulang sampai di rumah dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.